Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di renungan pada Rabu pagi ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi Ibu, Bapak, dan Saudara. Hari ini kita akan belajar dari keluarga Yusuf Maria di dalam kesaksian Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 39 sampai dengan 51. Lukas pasal 2 ayat 39 sampai dengan 40. Mari kita bersama siapkan diri, kita akan datang dalam doa. Tuhan, berkatilah kami untuk merenungkan firman-Mu, belajar dari keluarga kudus Yusuf Maria. Berkati kami semua, berkati untuk menghayati sabda, dan berkati untuk melakukan dalam kehidupan setiap hari. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan saudara dari kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Saya akan baca mulai dari ayat 39 yang demikian. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya bersama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 2 ayat 39 sampai dengan 51 ada hal yang menarik, yaitu belajar dari keluarga Yusuf Maria. Keluarga kudus dalam tradisi gereja. Yang pertama, kita belajar tentang cinta kasih sebagai orang tua. Yusuf yang sudah sepuh
Sementara jarak rentang usia dengan Bunda Maria cukup jauh. Tapi lihat, keduanya kompak dan keduanya mencintai Yesus yang kala itu, kata Alkitab, baru berusia 12 tahun. Mencintai, mengasihi dengan tulus. Dikatakan bahwa anak itu menjadi kuat, penuh hikmat, sehat, pertumbuhannya bagus, bahkan cerdas. Tentu itu tidak tiba-tiba, pasti ada peran orang tua. Maka anak yang baik jangan pernah melupakan orang tuamu. Meskipun sekarang dia sudah sepuh, barangkali kita malah lebih tinggi tingkatan pendidikan formalnya. Tapi ingat, kita ada karena mereka. Mereka penuh cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf Maria tidak hanya penuh cinta, tapi juga setia melakukan tugasnya. Coba bayangkan, udah acara Paskahan, lalu rombongan pulang, banyak orang ya, nggak mungkin anak 12 tahun digandeng kayak anak kecil toh, ya jalan sendiri. Lalu itu yang dipikir oleh Yusuf Maria. Tapi begitu sudah hampir sampai, setelah sehari perjalanan, ya itu kira-kira sehari perjalanan ya cukup jauh ya. Pasti di atas 15 atau 20 km kira-kira. Cukup jauh. Dan tidak ada. Lalu mereka kembali lagi mencari anaknya itu. Bahkan dikatakan sesudah 3 hari, bayangkan, sudah berjalan seharian, balik lagi cari seharian tentu, mencari lagi dan katakan sesudah 3 hari baru menemukan Yesus. Kalau tidak punya cinta, kalau tidak punya kesetiaan, sebelah sampai umur 12 tahun. Itu cinta dan kesetiaan. Dan ia heran ternyata sedang diskusi dengan para ulama Yahudi di Bait Allah. Baru kemudian, nah, mengapa engkau berbuat demikian? Perhatikanlah. Karena cinta tidak ada bentakan. Karena cinta tidak ada emosi. Dikatakan ini, nak, mengapa engkau berbuat demikian? Aku cemas memikirkan bapakmu, cemas katanya. Bapak Ibu, ada cinta, ada kesetiaan. Menarik sekali. Dan tidak cukup itu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, mengapa diajak Paskahan? Ya, Paskah itu hari raya terbesar. Ya, kalau sekarang kita ada Paskah, ada Pentakosta, ada Natal. Kadang-kadang Natal yang dibesarkan. Tapi kalau menurut Alkitab, Paskah ya. Paskah. Dan mereka merayakan. Apa artinya? Tidak cukup cinta. Tidak cukup kesetiaan. Tapi Yusuf Maria memberi keteladanan. Keteladanan untuk beribadah. Keteladanan untuk datang ke Bait Allah. Kalau zaman dulu. Ada banyak orang tua yang kasih dia uang cukup. Bahkan uang jajannya juga. Perlengkapan harian. Tapi dia tidak memberi teladan. Padahal itu juga dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ada cinta, ada kesetiaan, ada keteladanan. Dan itu dari keluarga Yusuf Maria. Dan saya mengajak, mari kita melakukan itu di keluarga kita masing-masing. Yaitu cinta, kesetiaan, dan keteladanan. Cinta, kesetiaan, dan keteladanan. Semoga ibu bapak semua diberkati dan kita bisa meniru keluarga kudus Yusuf Maria. Kita bisa melakukan dan nanti lahirlah tokoh-tokoh kecil yang baik seperti pada zaman dulu. Salah satunya adalah Yesus. Kalau saudara baca
ayat 52 dikatakan, Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat 52. Tapi jangan lupakan ayat 51. Apa? Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Yesus dengan bapaknya Yusuf dan Maria. Lalu dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Mengasuh keluarga, anak, cucu dengan cinta, kesetiaan, dan keteladanan menjadi poin penting. Selamat untuk belajar hal ini. Saya juga ingin dan terus berjuang dan Tuhan memampukan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu tidak hanya mendengar, membaca, merenungkan, tapi kami mampu untuk melakukan seperti renungan pada pagi menyapa hari ini. Kami belajar dari keluarga kudus Yusuf Maria, yaitu tentang kesetiaan, cinta, dan keteladanan. Tuhan berkatilah kami. Kristus pengantara kami, kabulkan doa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.